Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada video kali ini Ibu akan membahas latihan PTS ya. Sebelum itu Ibu akan mereview terlebih dahulu tentang skala. Oke, untuk lebih kalian ingat, skala itu lebih enaknya kalian buat segitiganya ya, dimana JP di atas dan SJS seperti ini. Jadi kalau mau cari JP adalah S kali JS, dan mencari skala berarti JP per JS. Untuk mencari JS berarti JP per S, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama ya, ini tentang direct dan juga inverse. Nah, anak-anak kalian perlu mengidentifikasi terlebih dahulu. Kalian harus bisa membedakan terlebih dahulu mana yang inverse dan mana yang direct. Oke, kalau inverse itu ketika kejadian A semakin banyak, kemudian mengakibatkan kejadian B-nya ini sedikit. Jadi berbalik nilai. Nah, itu dikatakan inverse. Nanti nilainya dibalik sebelum kalian kali silang, seperti itu. Dan kemudian untuk direct atau perbandingan senilai, jadi ada suatu kejadian yang besar gitu, semakin besar, kemudian mengakibatkan suatu kejadian itu semakin besar juga. Nah, berarti kan senilai ya, sama-sama besar. Maka dikatakan itu perbandingan senilai atau direct proportion. Nah, kita lihat di sini ya, contoh-contohnya untuk direct seperti gasolin, bensin dengan distance ya. Kemudian harga ya, dengan misalkan menginap ya. Terus misalkan kita juga membeli sesuatu ya, yang banyak dengan harganya juga akan banyak atau mahal. Dan kemudian juga ada inverse anak-anak. Nah, kalau inverse contohnya yang sering banget ditemui itu worker dengan days, terus speed sama time, terus pemberian makanan kepada hewan ternak dengan lama menghabiskannya atau durasi waktunya harinya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk nomor 1, di sini worker sama days atau week sama saja ya, kan hari. Kita ubah nanti ke hari. Berarti ini termasuk dengan kategori proportion apa ini? Inverse ya, berbalik nilai. Oke, semakin banyak pekerjanya berarti waktu untuk menyelesaikannya pun akan sedikit. Jadi banyak dengan sedikit itu berbalik nilai. Oke, ini inverse ya. Ini contoh inverse. Nah, kemudian yang kedua ini telur dengan kalori yang terdapat di protein dari telur tersebut. Nah, kalau ini berarti semakin banyaknya telur, kalori proteinnya pun juga akan semakin banyak. Nah, ini berarti direct ya. Oke, karena dia banyak, terus banyak juga ya, kalorinya juga banyak. Nah, yang ketiga ini, ini worker sama dia, ini udah jelas inverse. Oke. Terus yang nomor 4, motorcycle ya, gasolin sama distance. Nah, ini semakin banyak bensinnya berarti jarak tempuhnya pun juga akan semakin banyak ya. Ini berarti direct. Oke. Kemudian nomor 5, nah ini pemberian makan kepada hewan ternak. Semakin banyak hewan ternaknya, maka durasi untuk menghabiskan makanan ternak tersebut pun juga akan semakin sedikit. Jadi banyak ke sedikit. Nah, berarti kan berbalik nilai. Ini inverse, seperti itu. Dan lanjut, yang nomor 6. Ini speed sama time. Nah, speednya ditambah, maka kecepatan ditambah, maka time-nya akan cepat sampai, artis akan sebentar sedikit. Jadi ini inverse ya. Oke. Nah, Ibu akan membahas satu soal saja tentang inverse dan juga direct, karena nanti prinsip pengerjaannya sama ya. Jadi memang yang perlu kalian pahami itu, kalian harus bisa membedakan mana direct, mana yang inverse, seperti itu. Nah, contoh nomor 1 ini adalah
tadi inverse ya. Ibu pilih ambil soal yang agak sulit deh. Yang nomor 3 ini. Oke, di sini ada days sama worker. Oke ya. Kita buat kolomnya terlebih dahulu anak-anak. Ya. Kita buat di sini ada days dan di sini ada worker. Oke. Kemudian days-nya itu